Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Akmal Maulana, saya sendiri, Ayu Amila Sair, Makfira, dan Rahayu. Pengertian VPS akan dibacakan oleh Rahayu. Pengertian VPS, Virtual Private Server atau VPS adalah servis pribadi yang seluruhnya rekurs yang hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak dipengaruhi oleh pengguna lain. Teknologi yang digunakan VPS adalah virtualisasi hardware server fisik yang kemudian dibagi menjadi beberapa resource berbeda. Bagaimana cara kerja VPS hosting? Kegunaan VPS hosting adalah penyediaan server virtual yang meniru server fisik, meskipun dalam kenyataannya server tersebut terbagi antara beberapa user. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi hosting, provider menginstal layar virtual di atas sistem operasi atau OS dari server. Layar ini membagi server ke partisi dan memungkinkan setiap user untuk menginstal OS dan software mereka. Kelebihan VPS: 1. Lebih cepat dan andal daripada server shared hosting. 2. Jaminan resource server seperti memori atau processing power sehingga fluktuasi pada resource yang tersedia berkurang bahkan tidak ada. 3. Masalah terkait website dan traffic yang terjadi di user lain tidak memengaruhi situs Anda. 4. Anda memperoleh akses super user atau root ke server. 5. Privasi lebih terjamin sebagaimana file dan database tersimpan serta tersembunyi dari user server lain. Dan yang terakhir, layanan yang mudah di-scale seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya website. Anda bisa dengan mudah mengupgrade resource server atau RAM, CPU, disk, bandwidth, dan lain-lainnya. Kekurangan VPS: 1. Lebih mahal daripada shared hosting. 2. Mengharuskan Anda untuk memiliki pemahaman teknis yang lebih agar dapat mengelola server. Dan yang ketiga, pengaturan server yang salah akan berisiko tinggi terhadap keamanan. Kapan harus menggunakan VPS dan kapan harus mengupgrade-nya? Biasanya VPS hosting menjadi pilihan terakhir jika website Anda telah berkembang, bahkan sudah melampaui batas threshold shared hosting. Apabila paket termahal yang ditawarkan self-hosting tidak bisa mengakomodasi web Anda, maka sudah saatnya Anda beralih ke paket VPS hosting. VPS hosting mampu menyediakan dua hal terbaik untuk web Anda: shared hosting dan dedicated hosting. Fungsi VPS: 1. Web hosting. Salah satu fungsi dari VPS paling populer adalah untuk menyediakan web hosting. VPS sangat cocok untuk level menengah dan untuk situs web sebuah perusahaan di mana aplikasi membutuhkan konfigurasi yang jelas dan hanya bisa dilakukan oleh super user saja. 2. Backup server. Backup server ini bisa meliputi beberapa hal seperti surel, berkas, situs web, dan basis data. Layanan ini dalam keadaan fisik dan logikal yang terpisah untuk meminimalisir kerusakan serta kehilangan data. 3. Test environment. VPS juga dapat membantu dalam melakukan development testing secara efisien beberapa sistem operasi serta alamat IP publik yang dengan mudah bisa dilakukan
Koneksi jarak jauh untuk robot dan mengganti tampilan bisa dilakukan dengan cepat. 4. Application hosting. Dengan VPS ini kalian bisa membangun custom mission critical software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Selain itu, melakukan outsource development aplikasi juga menjadi sebuah tren untuk menghemat biaya. 5. Education hotspot. VPS juga menjadi ajang untuk melakukan eksperimen Unix operation system dengan berbagai macam distribusi sekaligus. 6. File server. VPS bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan di mana kita bisa menyimpan file maupun data dengan menggunakan FTP maupun HTTP. 7. Server remote desktop. VPS juga bisa digunakan untuk mendownload dan upload file secara remote atau jarak jauh. Kita juga bisa menjalankan aplikasi Forex, Sniper Boot, dan Automation. 8. Host server. VPS bisa digunakan untuk keperluan tunneling dan VPN. Pengertian Promox PE. Pengertian dari Promox PE adalah suatu platform virtualisasi yang stabil, lengkap, memiliki tim support yang baik, dan masuk di kelas virtualisasi enterprise. Promox ini merupakan proyek open source yang dibangun dari Linux Debian. Promox PE menyediakan teknologi virtualisasi yaitu KVM. KVM merupakan kependekan dari Kernel Virtual Machine. KVM merupakan bagian integral dari Linux sejak tahun 2007. 2. WMU atau KEMU yang menyediakan emulasi dan virtualisasi interface. LXC atau Linux Container ini merupakan virtualisasi OS atau virtualisasi operating system. Di sini kontainernya diisolasi tetapi masih melakukan share pada operating system dan juga library atau bin-nya. Pengertian virtual machine Debian. Sebuah mesin virtual atau VM adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin, misalnya komputer, yang mengeksekusi program-program seperti mesin fisik. Mesin virtual adalah bahwa perangkat lunak yang berjalan di dalam terbatas pada sumber daya dan abstraksi yang disediakan oleh mesin virtual, tidak dapat keluar dari dunia virtual. Keuntungan utama dari VM. Beberapa OS lingkungan bisa hidup berdampingan pada komputer yang sama dalam isolasi kuat dari satu sama lain. Mesin virtual dapat menyediakan set instruksi arsitektur atau ISA yang agak berbeda dari mesin nyata. Aplikasi provisioning, pemeliharaan, ketersediaan tinggi, dan pemulihan bencana. Kelemahan utama dari VPN. Mesin virtual kurang efisien dibandingkan mesin yang sebenarnya ketika mengakses hardware secara tidak langsung. Ketika VMS multiple bersamaan berjalan pada host fisik yang sama, setiap VM dapat menunjukkan kinerja yang bervariasi dan tidak stabil. Kecepatan eksekusi dan bukan hasil yang sangat tergantung pada beban kerja yang dikenakan pada sistem dengan VM yang lain, kecuali teknik yang tepat digunakan untuk isolasi temporal antara mesin virtual. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari
presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.